Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majlis ilmu, majlis ta'lim yang kita berharap bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majlis ta'lim kita ini bujur-bujur membawa pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan kita. Di pertemuan terakhir kita membaca bab Al-Kasbul Madmum, gambaran cara mencari rezeki yang salah atau kada baik. Hari ini kita masuk pada halaman 9, Mawaqifu min hayatis sahabah, yaitu pembahasan seputar mawaqif. Mawaqif itu bisa diartikan sikap-sikap dari kehidupan para sahabat seputar mereka mencari rezeki, atau gambaran-gambaran kehidupan para sahabat Nabi dalam hal mencari rezeki. Summa inna ashabar rasul sallallahu alaihi wasallam hum afdalu ahlil ardi ba'dal anbiya salawatullahi alaihim. Siratuhum afdalu siyar wa ashrafuha wa maqamuhum arfa'ul maqamat wa a'laha. Kemudian ujar Habib Sa'ad, sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah mereka adalah paling afdolnya penduduk bumi setelah para nabi-nabi. Ini konsep dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabat Nabi dalam tanda kutip semua orang yang berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, wafat dalam keadaan beriman pula, mereka itu adalah paling afdolnya penduduk bumi setelah para nabi-nabi. Sahabat itu paling afdolnya penduduk bumi setelah para nabi. Para nabi dan rasul di atas, derajat kedua setelahnya sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratuhum afdalus siyar. Sejarah para sahabat-sahabat paling afdolnya sejarah setelah sejarah para nabi. Wa asyrafuha, dan paling mulianya sejarah. Wa maqamuhum arfa'ul maqamat, kedudukan para sahabat-sahabat Nabi itu paling tingginya kedudukan. Wa a'laha, dan paling atas setelah para nabi tadi.
haitsu qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law anfaqa ahadukum mitla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu walau anfaqa ahadukum mitral ardi dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan sahabatnya dengan sabda Nabi, lau anfaqa ahadukum mitla uhudin dahaban. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan harta emas sebesar gunung Uhud. Seandainya salah seorang dari umatku, dari kalian, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, artinya bersedekah dengan emas segenal gunung Uhud emasnya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Pahala yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud tadi masih kada menggapai satu mud tangan kiri dan kanan sahabat, bahkan tidak sampai separuh daripada satu mud tangan sahabat. Satu mud itu tangan, telapak tangan kiri dan kanan digabung. Nah, berapa pian kawak mengambil dengan gabungan tangan kiri dan kanan, itu mud ngarannya. Seandainya ada umat Nabi selain sahabat berinfak, mengeluarkan duit, mengeluarkan harta lebih ganal atau seganal gunung Uhud berbentuk emas, berapa ton kira-kira? Nilainya triliunan lah. Disedekahkannya untuk mengharap ridha Allah. Pahalanya belum sampai satu mud dari tangan sahabat. Bahkan separuh dari mud sahabat pun kada sampai aja Nabi. Saking agungnya sahabat Nabi itu di mata Nabi SAW. Karena mereka orang-orang pilihan yang Allah jua mentakdirkan mereka hidup di zaman Nabi SAW masih hidup. Kada kegampangan sahabat Nabi. Wali gutub, wali-wali apapun yang sangat dahsyat itu kada sampai dengan keutamaan sahabat. Bahkan ada perumpamaan seorang wali gutub pun itu dengan debu yang menempel di batis sahabat ketika perang masih mulia sahabat. Debu yang menempel dengan sahabat. Makanya kada kegampangan sahabat-sahabat Nabi itu. Kalau ada tiba-tiba umat akhir zaman memandir sahabat Nabi kada baik. Atau bahkan na'udzubillah mencaci sahabat Nabi. Itu kurang ajar katanya. Sahabat Nabi disambatinya sedangkan inya kada hidup di zaman itu dan inya kada melihat langsung, sekedar menganalisa sejarah sesuai pemahamannya lalu mencaci sahabat. Karena memang dalam sejarah itu ada sahabat satu dan yang lain itu bertengkar. Setelah Nabi wafat itu ada cekcok antara sahabat yang satu dan yang lain, tapi sama-sama sahabat, sama-sama didikan Nabi, beda pendapat, beda pandangan, lalu ada pertengkaran, tapi selesai imbahnya. Tiba-tiba kita nang di tahun 2023 mencoba menganalisa, oh nang salah tuh ini nang bujur, wah ini kurang ajar nih, haratnya muha. Wa ma jara baina sihabi naskutu. Apapun yang terjadi di antara para sahabat kita diam, kada boleh bercampur. Dan kita anggap itu mereka masing-masing punya ijtihad masing-masing. Tiba-tiba berani menganalisa, bahkan menyambat ngaran sahabat yang kayak kawannya seorang. Tuh nasi bakar tuh salah aja. Sayyidina Abu Bakar maksudnya. Tuh nasi Umar tuh kayak itu pang penyari ikannya tuh bahari aja. Nah, ini bahayalah. Seandainya seseorang berinfak sebesar gunung Uhud berbentuk emas, kada sampai satu mud sahabat, bahkan separuhnya kada sampai ajar Nabi. Walau anfaqa ahadukum mitlal ardi zahaban, bahkan jar Nabi pulang lebih lagi, seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar bumi, bukan lagi gunung Uhud nih, mitlal ardi, bagai bumi, emas beratan inya infakkan bersedekah.
ma balagha mud ahadihim wala nasifah. Itu kada sampai satu mud atau bahkan separuh mud dari keutamaan sahabat. Kada kegampangan sahabat Nabi, orang-orang yang dipilih Allah, hidup di zaman Nabi, beriman lawan Nabi, dan mereka yatarabbawna tahta tarbiyatin Nabi. Terdidik dengan tarbiyah langsung Nabi. Pian menyalahkan murid sama menyalahkan guru. Wa huna nuthbitu ba'dan min mawaqifihim wa ahwali ma'al kasbi wa talab rizki. Nah, baru Jersidin di sini akan saya paparkan sebagian dari sikap-sikap sahabat dan keadaan sahabat seputar bercari dan seputar mengais rezeki. Tadi kan kita paham konsep dasarnya paling afdalnya manusia setelah para nabi sahabat. Nah, sahabat-sahabat paling afdalnya manusia di bumi setelah nabi bagaimana? Urusan bercari rezeki. Apakah mereka beribadah wara itu, mengampar sajadah, lalu mengharap ya Allah turunkan rezeki, lalu kada berusaha, kada berikhtiar. Apakah itu? Nah, ini penting dipelajari. Karena mereka paling afdolnya makhluk atau paling afdolnya manusia setelah para nabi, tentu aja contoh terbaik bagi kita adalah para sahabat. Kayak apa sih Din? Para sahabat itu dalam berusaha, apakah ibadah wara gitu, iktikaf aja terus di masjid, atau ba'amaliyah terus berzikir-zikir, kada bertoko, kada buka warung, atau kada berusaha yang lain. Dijelaskan di sini, fa sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu alladhi ajma'al muslimuna lahu bis-shawab fi fi'lihi wa bil adli fi jami'i hukmihi afdalul khalqi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dinihi wa aqwamuhum bi amrihi. Kana min amrihi lamma istukhlifa wa ajma'al muslimuna ala amrihi an ra'as sa'ya ala alihi amran la budda minhu wa sabilan la yahsunu tarkuhu famada ila suqi muktasiban lahum wa sa'iyan alaihim. Fa'adrakahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi suq. Faqalu lahu ya khalifata Rasulillah irji' fa inna 'alaika amral muslimin wa masalihahum. Faqala lahum ufrudu li fardhan. Nah, itu salah cetak lah. Ufrudu li fardhan, tambahi alif dan tanwin di atas. Ufrudu li fardhan, itu salah cetak. Fawafaqu faradiya bihi wa raja'a ila amrihim ba'da an ahkama amra iyalihi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana urusan sidin masalah perkara rezeki, gesan anak bini sidin? Dijelaskan di sini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mana ajma'al muslimuna lahu bisawab. Umat Islam secara ijma' sepakat bahwa beliau orang yang luar biasa. Orang yang benar. Fi fi'lihi, dalam segala macam gerak-geriknya. Wabil adli fi jami' hukmih. Dan sepakat umat Islam bahwa Sayyidina Abu Bakar itu bersifat adil di setiap keputusannya ketika menjabat sebagai khalifah setelah Nabi wafat. Afdalul khalqi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dinihi. Paling afdalnya makhluk setelah Nabi dalam urusan keagamaan. Paling lurus istiqamahnya dalam menjalankan hal keagamaan Sayyidina Abu Bakar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwamuhum bi amrih, orang yang paling istiqamah, paling lurus dalam menerapkan perintah Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Kana min amrihi, termasuk daripada kehidupan Sayyidina Abu Bakar, gambaran hidup Sayyidina Abu Bakar, lamastukhlifa wa ajma'al muslimuna ala amrih. Ketika mana beliau dipinta sebagai pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat.
ketika beliau diangkat jadi khalifah setelah Nabi wafat, wa ajma'al muslimuna ala amri, dan ketika umat Islam ketika itu sepakat menjadikan beliau khalifah, an ra'as sa'ya ala ali amran la budda minhu wa sabila la ya'sunu tarkuh. Beliau tetap memiliki pandangan setelah beliau jadi khalifah nih. Setelah beliau diangkat jadi pengganti Rasulullah, setelah Rasulullah wafat jadi khalifah, tetap beliau tuh memiliki pandangan bahwasanya urusan becari untuk anak bini beliau perkara yang harus tetap digawi. Dan satu jalan yang kada boleh ditinggal. Padahal jabatan beliau presiden. Setara presiden, khalifah itu pimpinan umat Islam. Tapi beliau tetap apa? Berpandangan harus tetap begawi di pasar. Artinya tetap berusaha becari untuk memakani anak bini. Famadha ila suq muktasiban lahum. Beliau pun setelah jadi khalifah tetap dilihat terjun ke pasar, berusaha, berjualan di toko ini itu. Padahal presiden jabatannya. Muktasiban lahum wa sa'iyan alaihim, berupaya menghidupi anak bini. Mencari receh tuh nah. Fa adrakahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi suq. Ketika beberapa hari Sayyidina Abu Bakar ini jadi khalifah dan tetap berusaha di pasar mencari receh, kesan anak bini, ada sahabat-sahabat lain yang senior berjumpa Sidin di pasar. Sahabat-sahabat Nabi yang senior berjumpa Sayyidina Abu Bakar berucap, "Ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah, presiden kami nih bahasanya. Irji' fa inna 'alaika amral muslimin wa masalihahum." Kenapa pian di pasar? Bulik. Pian ini menjabat sebagai khalifah, maksud sahabat-sahabat lain. Kenapa masih berusaha di pasar mencari receh, gesan anak bini? Pian ini khalifah, presiden, jabatan pian itu tanggung jawab. Pian memegang perkara orang Islam dan kemaslahatan orang Islam. Bulik. Berbulik ke kediaman Sidin tuh nah, jangan berusaha di pasar lagi. Ujar sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar berucap, faqala lahum ufrudu li fardhan. Bahasanya gini, kalau bebuan ikam berkehendak aku jadi khalifah dan fokus sebagai khalifah mengurus orang Islam, ufrudu li fardhan, gaji aku di balik jabatanku. Wajar Sayyidina Abu Bakar minta gaji. Karena ketika awal dilantik tuh kada ada pembicaraan masalah gaji. Artinya di sini berusaha ai pulang aku di pasar. Sebagai presiden kada digaji, sebagai khalifah kada digaji. Dalam sudut pandang pertama Sidin. Sehingga berusaha lagi mencari receh di pasar. Sahabat yang lain melarang jangan lagi ke pasar. Pian urus perkara orang Islam aja. Ujar Sayyidina Abu Bakar, kalau memang aku disuruh fokus untuk jadi khalifah aja, syarat sebuting. Ufrudu li fardhan, tentukan gajiku. Wajar sih diminta itu. Kenapa? Karena harus menghidupi anak bini. Ufrudu li fardhan, tentukan nominal gajiku, ujar Sayyidina Abu Bakar. Yang mana gaji tersebut diambil dari Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat disimpannya harta umat Islam, kemaslahatan orang Islam. Ufrudu li fardhan, tentukan gajiku. Fawafaku, lalu sahabat-sahabat yang senior pun sepakat. Baik, kami tentukan nominal gaji gesan pian, gesan memakani anak bini gitu nah. Jadi kadusa lagi Sayyidina Abu Bakar itu tajun ke pasar berusaha. Faradhiya bihi, ketika ditentukan nominal tertentu, Sayyidina Abu Bakar pun ikhlas menerima, sepakat. Waraja'a ila amrihim, lalu fokus Sidin mengurus khilafah. Ba'da'an ahkama amra iyali, lalu Sidin fokus mengurus urusan orang Islam yang mana sebelumnya sempat berpikir tetap berusaha di pasar demi apa? Mencari rezeki gesan anak bini. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini yang pertama ufrudu li fardhan dari Sidin. Wajar Sidin minta gaji karena Sidin punya anak bini. Ya kalau hendak Sidin fokus memerintah aja, menjabat, mengelola urusan orang Islam,
tentukan gaji sidin supaya sidin kada lagi habis setengah hari di pasar. Gitu. Nah, itu gambaran Sayyidina Abu Bakar. Dalam arti beliau tetap berusaha demi memakani anak bini. Setelah itu baru ditentukan gaji ketika beliau menjabat. Artinya gambaran kesan kita Sayyidina Abu Bakar itu bukan berarti karena murid terbaik Rasulullah lalu urusan sidin ibadah wara. Artinya kadusagin berusaha, kadusagin bercari halal, sajadah ampar bertasbih kena duit datang seorang. Kada. Padahal ini paling afdolnya manusia setelah Nabi. Ibarat makam itu lebih tinggi daripada makam wali sidin. Lebih tinggi daripada makam kutub. Tetap sidin ikhtiar terjun ke pasar gitu. Bentuk sidin usaha memang di pasar waktu itu. Lalu setelah itu disepakati gajian dari Baitul Mal. Wa kadzalika Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini salah cetak pulang tuh. Harusnya radhiyallahu anhu ditulis itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini biasa cetakan Indonesia. Ini cetakan Indonesia bukan cetakan Tarim. Harusnya radhiyallahu anhu. Begitu pula Sayyidina Umar ibn al-Khattab fil fadli wal qiyam bi auladihi. Begitu pula Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam segi keutamaan dan mengurus anak-anak, fakana ya'khudh qutahu wa quta iyalihi min baitil mal. Sayyidina Umar menjabat setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal. Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau meneruskan apa yang sudah dicontohkan Sayyidina Abu Bakar. Apa? Beliau pun mengambil gaji dari baitil mal. Beliau mengambil gaji dari baitil mal ketika menjabat sebagai khalifah. Demi apa? Memakani anak-anak sidin dan memakani istri sidin. Waruya anhu annahu qala, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar itu pernah berucap, hal tadruna ma astahillu min hadzal mal thawbaini lisyita wal qaid wa dhahran ahujju alaih wa quta rajulin min Quraisyin laysa bi arfa'ihim wala bi awda'ihim. Nah, Sayyidina Umar pernah berkata, Jarsidin, apakah kalian tahu apa atau kadar seberapa yang aku ambil gaji dari Baitul Mal yang aku anggap itu halal? Artinya Sidin menjelaskan nominal gaji Sidin dari Baitul Mal ketika menjabat jadi presiden, jadi khalifah. Apakah kalian tahu apa yang aku anggap halal? Artinya nominal yang aku ambil dari Baitul Mal sebagai gaji ketika menjabat jadi khalifah. Ujar Sidin, setara dengan thawbaini lisyita wal qaid. Setara dengan 2 baju gasan dipakai musim dingin dan musim panas. Wa dhahran ahujju alaih, dan ditambah lagi setara dengan onta yang aku tunggangi agar aku bisa berangkat haji dari Madinah soalnya. Wa quta rajulin min Quraisyin laisa bi arfa'ihim wala bi awda'ihim, dan ditambah lagi setara dengan nilai makanan pokok harian yang layak bagi suku Quraisy, bukan makanan yang paling mahal dan bukan yang paling murah. Nah, itu gaji yang Sidin ambil dari Baitul Mal. Senilai 2 baju yang gesan dipakai musim dingin dan musim panas, berapa nilainya? Sekian dirham. Tambah lagi seekor onta gesan ditunggangi, memudahkan Sidin transportasi ketika menjabat, sekaligus gesan menunaikan haji, dan makanan harian gesan anak bini yang layak untuk suku Quraisy, tidak yang paling mahal jenisnya dan tidak juga yang paling murah. Nah, itu gaji yang Sidin dapati dari menjabat sebagai khalifah, dan itu diambil dari Baitul Mal. Wa kana yaqul, sudah sedikit itu aja yang Sidin ambil, tetap Sidin berucap, wallahi ma adri ayahillu li dzalik amla. Tetap aku masih takutan. Aku kada tahu apakah halal berataan yang sudah aku ambil ini atau kada. Sidin takutan kalau pindah berlebihanan, kada layak dengan gaji yang seharusnya inya terima. Sudut pandang Sidin. Paling tingginya jabatan, tapi bersudut pandang gaji Sidin pada nang bebayaknya tadi. 1 onta, 2 buting baju,
makanan harian geus anak bini. Takutan masih kalau pina itu berlebihanan mengambil dari Baitul Mal sidin. Kalau pina kada halal. Nah, apa kabar pejabat wah ini? Apa kabar mereka nang haus kursi jabatan wah ini? Nah, ini jauh benar perbandingan dengan para sahabat paling afdolnya manusia setelah Nabi. Tatap sidin ragu, busiah jur sidin nang aku ambil ini ada unsur berlebihan kada sesuai dengan jabatanku. Padahal itu pastinya kadikitan sidin mengambil. Tatap sidin beranggapan ini kebanyakan. Makanya apa kabar tadi pejabat wah ini? Yang ketika mencari kursi bermodal sekian banyak kada sesuai dengan gaji bulanan ketika duduk. Lalu kemana menambal? Itu bukan rahasia tertutup lagi, rahasia umum dah. Iya kada? Makanya jauh benar perbandingannya. Amma Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, fakana mithlahuma fil fadli wal qiyam bil amri. Walaqad kana ahada tujaris sahabah wa aghnahum wa qisasuhum masyhuratun wa ma'lumah. Adapun Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Sayyidina Utsman agak beda sedikit. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kenapa? Sayyidina Utsman dari awal Nabi masih hidup, Sayyidin sudah sugih. Sayyidin termasuk pedagang besar, pengusaha. Sayyidina Utsman memiliki keutamaan sama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan beliau pun betul-betul mengurus urusan rumah tangga, artinya memakani anak bini. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang ahli dalam berdagang dan termasuk sahabat paling sugih di zaman itu. Dan kisah Sayyidina Utsman masyhur dan maklum. Tapi pada intinya Sayyidina Utsman sugih terdahulu. Sehingga kada perlu lagi tadi istilahnya mengambil dari Baitul Mal. Wa kadzalika Sayyidina Ali. Nah, yang keempat, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahibul fadli atau sahibul fadli wad din wal ilmi wal hilmi. Yang mana Sayyidina Ali seorang yang memiliki keutamaan, memiliki keagamaan yang kuat dan ilmu yang luas serta kesabaran yang dahsyat. Kana yastaqi dalwan bitamratin ba'dahum. Sayyidina Ali ketika menjabat sebagai khalifah, tetap Sidin berusaha. Apa usaha Sidin? Sidin tukang cibukakan ember di sumur. Mengambilkan banyu gesan orang, mengambil upah. Setiap satu ember nang Sidin angkatakan di sumur, diupah 1 biji korma. Itu gawian Sayyidina Ali. Sebuting, ada lagi yang lain. Jadi sumur nang dalam di tanah Arab tuh sumur dalam tentunya. Barat untuk mengambil banyu di dalam sumur itu, menarik talinya barat. Setiap diambilkan 1 ember banyu, dituangkan ke orang, dapat upah 1 biji korma Sidin. Upahnya bukan duit, tapi langsung makanan, tamroh. Ambil pulang 1 biji kurma pulang, ambil pulang 1 biji kurma, hanya diberiakan ke istri beliau Siti Fatimah dan anak Sidin Hasan, Husain, Muhsin dan yang lain. Di samping itu wa kana lahu nadihani yanqulu alaihima al-idkhira. Sayyidina Ali itu disebut memiliki 2 ekor himar keledai. Sidin berisi alat, bahasa ini alat, yaitu 2 ekor himar. Apa fungsi 2 ekor himar tadi? Gasan mengambil upah, membawakan al-idkhir. Apa idkhir? Satu jenis tumbuhan yang biasa dipakai gasan atap rumah. Namun kita di sini bahar itu atap rumah pakai apa? Rumbia. Nah, kurang lebih rumbia idkhir itu. Jadi Sayyidina Ali itu berisi 2 ekor himar yang mana dipakai gasan berusaha. Apa usaha Sidin? Mencariakan orang nah hendak membangun rumah, Sidin mencariakan atap-atapannya, yaitu pohon idkhir tadi, rumbia rub. Tahu rumbia rub lah ya. Mengambil upah di situ Sidin. Ketika membawakan sekian banyak kesan orang ma'atap, dapat Sidin usaha halal. Nah artinya
4 sahabat ini menunjukkan kada meninggalkan usaha. Tetap terus menggawi, mencari rezeki halal. Selanjutnya sahabat yang lain selain yang 4. Walamma akha an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina Amir ibn Rabi' wa Abdurrahman ibn Auf. Qala Amir li Abdurrahman, "Hadza syatru mali wa li imra'atani anzil laka an wahidah." Faqala Abdurrahman, "La hajata li fi dzalik, dullani ala suq." Famada ila suq muktasiban ala nafsihi, fa'ada wa qad asaba syai'an min samnin wa aqit. Wa dzalika lima alimahu Abdurrahman min fadlil kasbi wa fadlil harakati li talabi rizki. Fa'athara al-kasba ala malin tayyibin li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la syakka fi amrihi wa la fi nufusi minhu syubhah. Ketika Nabi mempersaudarakan antara Amir bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Jadi ada sahabat bernama Amir bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Nabi persaudarakan, Nabi angkat jadi beding sanak satu sama lain antara Amir bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Ujar Nabi, "Ikam aku angkat menjadi kakak lawan ading, sepedang sanakan." Lalu Amir ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf yang diangkat sebagai dang sanaknya oleh Nabi. Ujar Amir berkata pada Abdurrahman bin Auf, "Hadza syatru mali." Nah, setengah hartaku gesan ikam. Karena Nabi nama angkat dang sanak antara Sidin, Amir dan Abdurrahman. Lalu ujar Amir, "Wahai Abdurrahman, nih setengah hartaku gesan ikam. Wali imra'atani anzilulaka an wahidah." Lalu ujar Amir, setelah memberi setengah harta, aku punya 2 istri. Aku ceraikan seekong, aku kawinkan lawan ikam. Sampai ke itunya loh. Ikatan dang sanak bahari antar sahabat. Li imra'atani, aku punya 2 istri wahai Abdurrahman. Anzilulaka wahidah, aku berikan lawan ikam seekong. Aku ceraikan, ikam kawini gitu. Adalah nang gitu ini. Sampai saking cintanya lawan dang sanak angkat, bini ditawarkan tuh. Nah. Kada harapan ada ini. Faqala Abdurrahman, tapi Abdurrahman bin Auf berucap, "La hajata li fi dzalik." Aku kada butuh itu. Ambil harta ikam, aku kada hendak, jar Abdurrahman. Aku kada butuh istri ikam juga, ambil. Dullani ala suq. Pian cukup tunjukkan aku di mana letak pasar. Aku berusaha seorang, maksud Abdurrahman bin Auf. Famada ila suq muktasiban ala nafsi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun berusaha di pasar dan termasuk sahabat yang kaya jadinya. Fa'ada waqad asaba syai'an min samnin wa aqid. Ketika Sidin tulak ke pasar pertama kali itu berusaha, Sidin bulik, Sidin membawa minyak samin yang mana itu terpakai benar bahari gesan bemasak di zaman Nabi, wa aqid, dan susu yang sudah mengendap, susu yang sudah keras semacam keju. Bulik dari pasar dapat Sidin rezeki halal gitu nah. Kenapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf menolak pemberian dang sanak angkatnya? Padahal jelas yang memberi ini sahabat juga. Harta yang diberi Amir bin Rabi jelas itu halal. Kenapa ditolak oleh Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf lima alimahu Abdurrahman min fadlil kasbi wa fadlil harakah. Karena Sidin tahu keutamaan bercari dan keutamaan bergerak untuk mencari yang halal. Fa'atharal kasba ala malin thayyib, sehingga beliau lebih memilih bercari seorang daripada mengambil separuh harta yang diberi dang sanak angkatnya. Padahal jelas itu termasuk sahabat Nabi min ashabi Rasulillah. Kada mungkin harta separuh yang diberi itu syubhat, apalagi haram. Pasti halal juga karena ini didikan Nabi, kada mungkin berusaha nang haram. Tetap ditolak Abdurrahman bin Auf dan memilih berusaha. Nah, ini gambaran sahabat yang lain dalam urusan mencari rezeki. Fahadhihi amthilatun wa adillatun ala syarafil kasbi wal haraka fi talabi rizki min fi'li akabiri ashabi Rasulillah. Nah, inilah contoh-contoh atau sedikit dari contoh-contoh keutamaan bercari dan keutamaan bergerak mencari rezeki halal yang dilakukan pembesar sahabat Nabi.
Wa kadzalika ja'a tabi'un fasalaku hadzal nahjal qawim. Begitu pula generasi tabi'in setelah sahabat sama, mereka pun berusaha kayak itu juga mencari halal. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Tsumma man ba'dahum min salafil ummah wa alamiha min ulama as-salihin. Kemudian setelah tabi'in, generasi selanjutnya begitu juga mereka mencontohkan tetap kada meninggalkan berusaha mencari rezeki halal. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum iqtadih. Merekalah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Nah, setelah kita membaca ini, pertama tadi ditekankan bahwa sahabat Nabi paling afdolnya manusia setelah Nabi. Artinya percontohan terbaik itu setelah kita mencontoh Nabi adalah mencontoh sahabat. Lebih fokus pembahasan kita, bagaimana kita mencontoh sahabat dalam usaha mencari rezeki halal. Apakah sahabat itu beribadah wara, maurak tasbih, bakatik tasbih, ibadah wara, etika para kada berusaha? Ternyata kada. Mereka pun berusaha di pasar. Sayyidina Abu Bakar bahkan ketika dilantik jadi khalifah berusaha dulu sebelum ditentukan dapat gaji dari Baitul Mal. Sayyidina Umar pun ternyata berusaha juga memakani anak bini, yaitu dengan apa? Dengan hidup dari gaji Baitul Mal. Sayyidina Utsman memang dari sebelumnya pedagang kaya. Juga sidin mementingkan bekerja, berdagang. Sayyidina Ali begitu juga, bahkan mengambil upah, mengambilkan banyu di sumur dan tiap sekali ember itu 1 biji kurma. Dan sidin berisi 2 keledai, gesan mengambil upah mencariakan atapan rumah, idkhir. Sayyidina Abdurrahman bin Auf sama berusaha juga di pasar. Para tabi'in setelahnya kayak itu juga. Tabi'in begitu juga. Nah, apa kesimpulannya? Berarti urusan bergeraknya kita untuk mencari yang halal, begawi, entah yang begawi berdagang, atau yang bekerja di perusahaan, atau yang menurih, atau yang beternak ikan, atau usaha-usaha lain selama yang halal, ini bagian yang memang sudah dicontohkan sahabat sebelumnya. Dengan catatan gawiannya halal. Artinya kesimpulan beberapa orang yang menyimpulkan apabila seorang tuan guru kada mau berusaha, maka itulah tuan guru yang bujur. Tapi apabila ada tuan guru muallim mulai bercari dunia, berarti sidin belum pas lagi. Nah, ini kesimpulan yang salah. Ada nangka itu sebagaimana ulun singgung sebelumnya. Ada tuan guru terlihat orang berusaha mencari halal, wah ini belum wali lagi tuan gurunya. Masih begawinya. Kehendaknya tuan guru tuh langsung aja mengangkat tangan, langsung duit datang. Sayyidina Abu Bakar aja kada kayak itu. Padahal paling afdolnya manusia setelah Nabi. Iyalah. Kehendak mereka tuh pokoknya tuan guru tuh harus sekali 2 kali ngatik tasbih di bawah bantal langsung ada duit. Bukan kayak itu yang dicontohkan sahabat. Bahkan mereka bolak-balik ke pasar tuh. Nah, ini yang harus kita luruskan pemahaman di kalangan umat. Tapi pulang nih. Para tuan guru, para ulama, kalau sudah terjun dalam usaha mencari halal, jangan berhimat. Jangan berhimat sampai kada ingat lagi mengajar. Sampai kada ingat lagi menyebar ilmu. Orang alim, ulama, tuan guru. Lulusan pesantren sekian puluh tahun, alim kitab ini itu. Boleh berusaha, karena itu digawi sahabat juga. Tapi jangan berhimat. Berhimat tadi sampai tertinggal majelis, tertinggal mengajar, tertinggal santri. Kada terurus lagi, inya dakwah, mengajar, menyebar ilmu. Apa yang diurus? Batu bara wara anggap contohnya. Nah, ini salah juga. Nah, itu yang layak kita cemooh, layak kita luruskan. Karena di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada disebut. Wa yuqalu idza ishtaghala al-ulama bi jam'il halal shara al-awamu akalat syubha. Apabila para ulama sudah menyibukkan diri untuk menumpuk harta halal, ulama sibuk
kegiatan hari-hari bercari wara, berusaha, atau bahkan ulama tadi terlibat dalam usaha batubara dan hari-hari itu jadi gawinya. Menumpuk banyak harta, menyugihkan dirinya, ulama nih. Fal awam, adapun orang awam kena soral awam akalat syubhat. Orang awam pun nanti ujung-ujungnya menjadi orang-orang yang makan syubhat. Kalau ulama yang jadi panutan aja samingguan usaha wara dipikirkan, mengajar tertinggal dan yang lain, orang awam akan makan syubhat, jar ulama. Kalau ulamanya sibuk mengumpulkan harta wara, orang awamnya akan sibuk makan yang syubhat. Wa idza sara ulama akalat syubhat. Dan kalau sudah ulamanya yang makan syubhat, apapun digawinya padahal kada jelas halal haramnya, tetap digawinya usaha itu oleh orang alim tadi. Sara awam akalat haram, maka orang awam akan makan yang haram. Wa idza sara ulama akalatul haram, dan kalau ulama sudah mulai makan haram, usaha ini jelas haram, tetap digawi orang alim nih, karena saking hendak sugih benar. Anak bisi rumah sekian puluh, mobil sekian ratus, bini sekian banyak. Sibuk sampai nang haram dihantam ulama, saral awam kufarat, orang awam pun akan menjadi kafir. Kenapa jadi kayak itu? Kalau ulama sibuk mencari harta wara, kada ada lagi kegiatan khusus untuk mengajar. Habis mencari nang halal aja, menyugihkan diri. Ulamanya, orang awam akan melihat, oh orang alimnya berhimat berusaha. Berhimat aja juga kita aja. Walau orang alim tadi usahanya halal, orang awam ini kada ada ilmunya. Yang inya lihat berhimatnya wara, berhimat juga tahantuplah yang syubhat. Kemudian kalau ulamanya sudah mulai makan yang syubhat, kada peduli mana yang halal murni, yang syubhat inya jadikan usaha juga. Orang awam melihat, sidinja berusaha itu aja. Padahal itu memang hukumnya syubhat, tapi sidinja berusaha itu, umpat juga berusaha itu lalu jatuh pada yang haram orang awam. Kalau sudah ulama mencoba berusaha dengan hal yang haram, ulama nih kehabisan duit, hendak benar sugi berjual sabu. Orang awam kayak apa nasibnya? Jadi orang kafir, ujung-ujungnya mendustakan syariat. Na'udzubillah min. Makanya ulama pun silakan berusaha bercari, tapi beringat di diri. Karena bebuhan ulama ini panutan. Kalau ulamanya berhimmat mengumpulkan harta, menyugihkan diri, Alphard berjajar 3 buah, 4 buah, kujuk-kujuk kesana kemari naik Alphard, kemudian rumahnya megah kayak istana, ulama nih. Kemudian bini 4, maka semobil. Orang awam kayak apa? Akhirnya orang awam ujung-ujungnya ya makan syubhat. Berhimmat juga kita menyugihkan diri orang awam, tapi kan ada ilmunya, lalu tegawi nang syubhat. Kalau ulamanya pulang tegawi syubhat, dilihat orang awam, wah kada apa-apa sidinja menggawi aja. Menggawi juga tapi jatuh ke haram gana orang awamnya. Ulama kemudian mulai menggawi usaha nang haram. Orang awam jadi kafir, ujung-ujungnya mendustakan syariat. Na'udzubillah min. Nah, boleh berusaha figur-figur tokoh-tokoh tapi beringat di diri. Kalau perlu bade diam, kada usah ditampaikan ke orang usahanya. Backdoor aja. Ada usaha jalan, kada perlu bertampai orang banyak. Ada aja gasan makani anak bini. Kada usah ada expose lah, jangan sedikit-sedikit lagi memantau jalan hauling nih. Wah, bahaya juga. Tapi perlu sekali dua agar menunjukkan orang bahwa kita pun mencari yang halal. Tapi jangan berhimat tadi. Karena orang awam akan mengumpati ulama. Ulama nih sudah mulai berani, contohnya di tengah orang banyak berokok. Kakak-kakak mengumpati, kenapa ikan berokok nak? Sidinja berokok berhimat tuh di hadapan kita aja. Karena ulama tuh jadi alasan, pembenaran untuk satu tindakan. Makanya hati-hati benar. Ulama mulai berselawaran handap. Kenapa boneka membuka aurat bersempakan di tengah jalan? Ulama aja berselawaran handap sih orang. Nah, karena kayak itu orang awam tuh konsepnya. Jadi kita paham lah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan di istiqamah akan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu bermanfaat bagi kita seberataan dan diberikan taufik dan kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal